Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Kawan pajak, bertemu lagi dengan saya, Aziz, fungsional KPP Pratama Jakarta Menteng 3 dalam acara Tax Live KPP Pratama Jakarta Menteng 3. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan mengajak kawan pajak semua untuk membicarakan atau membincangkan materi yang sedang happening, materi yang sedang booming saat ini, yaitu program pengungkapan sukarela. Untuk membahas program pengungkapan sukarela ini, saya tidak sendiri. Pada kesempatan sore hari ini saya ditemani oleh teman-teman saya selaku fungsional KPP Pratama Jakarta Menteng 3, yaitu ada Ibu Ayu dan ada Mas Randy. Selamat sore Ibu Ayu. Selamat sore Mas Aji. Sore semua sobat pajak. Ya, baik. Kawan pajak, seperti kita ketahui bahwa Direktorat Jenderal Pajak telah menggaungkan sebuah program yang diberi tagline atau diberi nama program pengungkapan sukarela. Betul ya Mas Randy ya? Ya. Jadi program pengungkapan sukarela ini apa dan bagaimana cara mengikuti program ini, nanti kita akan bahas selama setengah jam ke depan. Nanti akan dipandu oleh saya dan akan dibahas bersama dengan Mas Randy dan Bu Ayu. Sekarang PPS, mungkin banyak saudara teman kawan pajak yang belum tahu apa itu PPS atau program pengungkapan sukarela. Mungkin bisa dijelaskan nih, program pengungkapan sukarela itu apa sih sebenarnya? Jadi ya ini, kalau mungkin kita bicara PPS itu nggak bisa lepas dari bayang-bayang amnesti pajak ya Mas ya. Oh iya. Ya. Jadi kalau mungkin secara garis besar itu mungkin seperti beberapa waktu yang lalu ya, terkait dengan amnesti pajak yang sudah pernah kita ikuti bersama pada waktu itu ya. Nah, bedanya di sini adalah untuk PPS ini adalah lebih kepada pemberian kesempatan kepada wajib pajak ya, yang belum mengungkapkan kewajiban perpajakannya. Nah, secara sukarela. Nah, tadi PPS itu program pengungkapan sukarela. Jadi kan sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Nah, harta ini yang mungkin masih ada sangkut pautnya dengan amnesti pajak pada waktu itu. Jadi memang PPS ini kurang lebih hampir sama dengan teks amnesti ya, karena basisnya itu kan pengungkapan harta yang belum masuk di pelaporan, baik itu SPH maupun SPT gitu ya. Kalau misalnya kita bicara tentang PPS, tentu ya itu yang tadi Mas Randy bilang tidak lepas dari bayang-bayang teks amnesti. Sebenarnya hal mendasar yang membedakan antara PPS dengan teks amnesti itu sendiri apa nih? Mungkin dari ini ya, bisa dibilang dari segi tarif berbeda. Kemudian yang kedua basis pengungkapan harta. Basis pengungkapannya. Karena kalau kita lihat dari undang-undang maupun dari peraturan Menteri Keuangan nomor 196 itu kan sendiri bicara bahwa PPS itu beda dengan teks amnesti, karena PPS itu adalah kesempatan untuk peserta teks amnesti untuk mengungkapkan harta yang belum diungkap di SPH atau ada wajib pajak orang pribadi nih yang belum lapor harta di SPT tahunan tahun 2016 sampai tahun 2020 itu bisa mengungkapkan harta-harta itu melalui program pengungkapan sukarela ini. Ada nggak bedanya antara saya sebagai wajib pajak teks amnesti dan belum mengungkapkan seluruh harta di SPH, atau saya sebagai orang pribadi nih yang belum mengungkapkan harta di SPT tahun 2016 sampai 2020 itu ada nggak perbedaan di perlakuan PPS-nya itu? Kalau ini ya kalau kita bicara beda pasti beda ya, karena mungkin kan ada perbedaan dua ini tadi ya, ada dua perbedaan PPS ini, ada kebijakan pertama dan kebijakan kedua. Kalau nanti mungkin dijelaskan secara detail ya, mungkin ya kita bicara boleh. Jadi
yang namanya PPS itu kan ada dua macam, yang kebijakan pertama dan kebijakan kedua. Kebijakan pertama itu menyangkut, kenapa tadi kita bilang tidak bisa lepas dari bayang-bayang amnesti pajak, karena kebijakan pertama ini memang berkaitan dengan program amnesti pajak yang dulu sudah pernah diikuti oleh wajib pajak. Nah, di sini apabila wajib pajak ada dulu misalnya pada waktu itu pernah ikut amnesti, tapi kok ternyata entah karena disengaja atau karena kealpaan ada harta yang belum masuk, nah itu bisa diikutkan di program PPS ini. Artinya itu tadi makanya disebut pemberian kesempatan. Iya, tadi kesempatan. Jadi artinya memang PPS ini memberikan kesempatan lagi nih ke peserta teks amnesti, barangkali ada harta yang masih belum dilaporkan di di SPH-nya dulu gitu itu ya. ada yang kelewat takutnya. Nah, kita masih kasih kesempatan. Betul, karena memang perlu kita ketahui juga bahwa data di Direktorat Jenderal Pajak itu kan semakin kuat ya, karena adanya pertukaran data secara otomatis yang kita ketahui EOI itu ya. Itu yang menjadi latar belakang itu, Mas. Makanya PPS, adanya program PPS ini. Jadi memang kita mungkin ada wajib pajak yang belum tahu, kita tuh dapat data dari pihak lain, misalnya instansi, lembaga, asosiasi dan sebagainya. Kita kan ada pertukaran data. Nah, pertukaran data yang kita dapatkan itu tadi nanti kemudian kita cocokkan dengan database wajib pajak yang kita miliki. Nah, itu nanti di situ. Berarti nanti kawan pajak jangan kaget ya kalau misalnya kok tahu kita tahu nih kawan pajak punya tabungan atau kawan pajak punya mobil atau punya rumah di mana gitu ya. Jadi memang kawan pajak ini Direktorat Jenderal Pajak ini semakin kaya nih datanya dan semakin kuat karena tugas utama kita kan memang mengumpulkan penerimaan. Salah satu sumbernya ya dari harta-harta yang perolehannya penghasilannya itu belum dipajaki gitu ya. Betul. Pas di sini iya. Mungkin ini kalau punya teman SMA atau teman kuliah gitu kan, tiba-tiba dijapri, kok saya dapat surat kayak gini, kaget dia. Kok semua harta ini kok tahu gitu. Itu itu. Jadi intinya kita cuma ngasih tahu ke WP bahwa kita itu tahu sebenarnya. Jadi jangan bersembunyi, intinya seperti jangan disembunyikan. Ini ada kesempatan yang akan segera berakhir 3 hari lagi loh. 3 hari lagi ya? 3 hari lagi kesempatan itu akan berakhir. Jadi mumpung kesempatan itu masih ada, ayo segera cek kembali harta-hartanya yang belum dilaporkan di SPT maupun di SPH saat mengikuti teks amnesti. Kita flashback ke belakang nih Bu Ayu. Kalau sebenarnya kalau misalnya saya ikut teks amnesti ya, terus ada kesempatan PPS ini, saya nggak ikut biarin nanti kalaupun ketahuan saya akan tanggung resikonya. Ada nggak sih resiko apa sih yang akan saya hadapi kalau saya peserta TA namun ada harta yang masih saya sembunyikan tapi saya juga nggak ikut PPS ini? Ada, Mas. Nanti kan Direktorat Pajak sudah menggulirkan yang undang-undang teks amnesti itu ya, di mana saya lupa pasalnya ya. Di sana akan dikenai denda. Jadi ketika Direktorat Jenderal Pajak menemukan ada harta yang belum diungkapkan dalam SPH, ya, itu akan dikenai denda sebesar 200% dari nilai harta bersih. Sangat besar kan itu. Betul. Jadi dikenakan tarif dulu, terus dikenakan hartanya itu hartanya dianggap sebagai penghasilan ya kan. Nah, dianggap penghasilan berarti nanti angkanya masuk di SPT tuh. Nanti kena tarif berapa? Nah, kena tarif berapa, pajaknya berapa, tinggal ditambah sanksinya doang. Kebijakan satu ya. Kebijakan satu berarti kalau tidak ikut TPS dia akan kena tarif tadi yang Ibu Ayu bilang. 30% untuk orang pribadi, 25% untuk badan, kemudian 12,5% untuk wajib pajak tertentu. Betul. Plus sanksi 200%. Sanksi 200%-nya. Itu yang kalau ikut PPS gimana nih? Kalau ikut PPS tarifnya berapa, Pak? Atau Ibu Ayu? Kalau dia peserta PPS, nah ini berarti kondisi 1 ya. Nah, kebijakan 1 ini diperuntukkan bagi wajib pajak pribadi dan badan. Nah, untuk tarif itu ada di 6%. 6% itu untuk nilai harta bersih yang diungkapkan di dalam negeri, dan harta yang di luar negeri direpatriasi ke dalam negeri
dan diinvestasikan. Itu kunci tarifnya diinvestasikan ya. Ya, diinvestasikan ke di dalam negeri itu 6%. Kemudian 11% itu untuk yang deklarasi luar negeri. Kalau Ya. yang misalnya ada harta yang di dalam negeri atau harta luar negeri yang direpatriasi ke dalam negeri tapi nggak diinvestasikan, itu 8%. Berarti tetap aja ya kalau misalnya harta saya ada di luar negeri. Saya bayar PPS, saya nggak mau lah narik harta saya biarkan aja di luar negeri. 11% masih untung ya daripada Masih kena untung. 30 Ya, atau iya. kena 20%. Dibandingin sama ya. kena tarif PPh ditambah 200% itu kan gampangnya tarif PPh terus nanti dikali 3. Betul, Ya kan? betul, Nah. betul. Besar sekali pasti. Apalagi kalau diinvestasikan tadi Bu Ayu bilang kalau diinvestasikan cukup bayar 6%. 6%, betul. Kalau diinvestasikannya kemana Bu? Ada aturannya atau bebas kita investasikan kemana? Diinvestasikannya itu ke sektor ini apa? sumber daya, ya. Sumber daya. Energi, atau diinvestasikan ke dalam bentuk surat berharga negara. SBN. Ya. Berarti ada dua itu ya, SBN Ya. sama Iya. renewable Renewable energy. Ya, betul sekali. Itu kalau untuk kebijakan satu, berarti ini dari sini kawan pajak kita bisa lihat kalau misalnya kawan pajak adalah peserta tax amnesty, kemudian kawan pajak melewatkan kesempatan untuk mengikuti PPS ini, maka akan ada konsekuensi dikenakan tarif 30% untuk wajib pajak orang pribadi, 25% untuk wajib pajak badan, dan 12,5% untuk wajib pajak tertentu. Sementara kalau kawan pajak ikut PPS, maka kawan pajak dikenakan tarif 6% apabila hartanya diinvestasikan, 8% apabila harta tersebut tidak diinvestasikan atau harta luar negeri yang ditarik ke dalam negeri, atau 11% kalau hartanya itu ada di luar negeri dan dibiarkan saja tidak mau ditarik ke dalam negeri. Itu kalau kondisi satu ya. Jadi kondisi satu itu untuk wajib pajak badan maupun orang pribadi syaratnya harus ikut tax amnesty yang tahun 2015 ya. Yes. Nah, ini penting. Ya. Kalau mungkin ada yang saya mau ikut kebijakan satu nih. Tapi dulu yang kemarin nggak sempat ikut tax amnesty, berarti nggak bisa. Berarti satu kunci bahwa ikut TPS harus ikut tax amnesty. Ya. Kalau mau mengungkapkan harta yang perolehannya 2015 ke belakang. Sekarang kita beralih ke kebijakan 2 nih. Kalau kebijakan 2 itu sendiri gimana nih kalau kebijakan 2? Bisa dijelasin ya? Sebenarnya sama aja ya. Sama Sama, cuma bedanya kebijakan 2 ini kan tidak tersangkut tidak terhubung dengan amnesti pajak. Jadi semua orang pribadi. Oh, kalau kebijakan 2 hanya orang pribadi. Ya. Jadi orang pribadi. Kebijakan 2 khusus cuma orang pribadi aja. Itu selama tahun 2016 sampai 2020 ada harta yang belum dilaporkan di SPT tahunan. Itu berarti kalau yang tadi 2015 itu kebijakan 1. Sekarang kalau kebijakan 2 khusus orang pribadi tapi harta perolehan 2016 sampai 2020. Gitu. Kalau tarifnya sama juga atau gimana? Beda pasti ya. Beda ya. Beda. Kalau tarif tadi ada 3 macam ya kan, ada harta luar negeri, kemudian harta dalam negeri yang entah itu memang sudah dari pertamanya di dalam negeri atau memang direpatriasi dari luar negeri. Yang ketiga adalah harta yang diinvestasikan, gitu. Tadi di SBN, hilirisasi, sumber daya terbarukan gitu ya. Kalau tarif-tarifnya tadi kalau ini ya kebijakan 1 kan 11, 8 sama 6. Nah, kalau yang kebijakan 2 ini tarifnya adalah 18, 14 dan 12%. Lebih besar ya. Lebih besar. Jadi kalau misalnya kebijakan 2 ini basisnya sama, tetap harta. Jadi harta yang di dalam negeri atau luar negeri yang diinvestasikan maka kena tarif paling kecil itu ya. Itu berapa tadi? 12. Untuk diinvestasikan 12%. 12% ya. Kemudian harta dalam negeri atau harta luar negeri yang ditarik ke dalam negeri tapi tidak diinvestasikan itu kena 14%. Kemudian yang terakhir tarif yang paling tinggi itu harta yang ada di luar negeri
namun tidak direpatriasi, Ya, dibiarkan di luar negeri, itu kena 18%. Terus ini Mas Aji, Iya. kadang di luar sana masih soal harta itu harta itu dibatasi nggak gitu. Jadi misalnya nih saya pencipta lagu gitu ya. Nah lagu itu kan saya punya hak cipta gitu ya. Nah saya menerima penghasilan nih dari royalti hak cipta saya. Apakah itu termasuk objek PPS? Ya mungkin ini mewakili pertanyaan dari sobat pajak di luar sana. Oh gitu ya. Kalau Iya. sebenarnya kan gini ya, kalau PPS itu kan basisnya adalah untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan di SPH maupun di SPT. Tapi selama perolehan harta itu bisa dipertanggungjawabkan penghasilannya, artinya misalnya saya memperoleh harta atas penghasilan yang sudah dipajaki. Ya kalau menurut saya cukup dengan melakukan pembetulan dengan memasukkan harta yang belum dilaporkan itu. Tapi kalau memang kawan pajak misalnya, saya ikut Tapi PPS royalti aja. termasuk objek PPS ya? Iya nggak Mas Andi? Ya. Royalti termasuk objek PPS. Gini. Saya ingat di PMK 196 itu dikatakan adalah itu seluruh harta kekayaan. Iya. Ya, baik itu bentuknya berwujud, tidak berwujud, ya Ya, bergerak betul. atau tidak bergerak. Jadi Di dalam tidak- atau di tidak- luar ya, kan seperti itu ya definisinya. intinya apabila itu istilahnya ini apa harta aja lah. Harta. Apakah itu harta itu bisa diikutkan PPS. Oke, kalau misalnya saya nih sudah paham nih soal PPS, soal tarif, soal basis pengenaan hartanya, perolehan hartanya, terus soal siapa yang bisa ikut, siapa yang tidak bisa ikut. Kemudian saya punya harta nih Pak Reni, saya beli rumah tahun 2017, tapi rumah tersebut baru saya bayar itu DP 20%. Itu yang saya harus PPS kan itu dari nilai harta saya seluruhnya atau bisa dari DP-nya saja atau gimana Pak Reni? Kalau kayak gitu. Jadi misalnya saya punya rumah nih. Rumah itu nilai pasarnya itu 1 miliar. Tapi saya hutang nih. Hutang itu baru saya DP-in 200 juta. 800 jutanya hutang. Nah, yang jadi objek PPS itu yang mana? Yang 200 di atas yang 1 miliar. Karena kita kan bicaranya harta ya. Berarti ya harusnya 1 miliar. Oh gitu ya. Iya. Soalnya kan gini, di PMK-nya sendiri itu kan dijelaskan kalau misalnya pengenaan PPS itu tarif dikali harta bersih. Nah, harta bersih itu kan harta dikurangi hutang. Oh, utang ya? Iya. Oh, utang. Harta itu harta perolehan. Oh gitu ya. Nilai perolehan. Kalau misalkan untuk rumah, berarti kan dia nilainya DPP-nya itu berupa NJOP. Terus dikurangi dengan hutang. Hutang atas pokoknya saja ya. Gitu. Artinya memang kalau di aturannya itu kan memang ada beberapa aturan terkait dengan harta ya. Yang pertama untuk kebijakan 1 tarif Ya, dikali harta bersih ya. Harta bersih itu kan harta dikurangi hutang. Kalau kebijakan 1 itu kalau saya nggak salah ingat itu ada batasan hutang yang bisa diakui dan yang tidak bisa diakui. Ya, jadi kalau untuk badan itu sampai dengan 75%, kalau orang pribadi itu 50%. 50% ya. 50%. Oh, iya. Nah, jadi kalau untuk orang pribadi itu sampai 50%, 50%. Maksimal 50%. Kemudian kalau Itu untuk kebijakan 1 ya. kalau untuk kebijakan 2 sih Tidak nggak ada dibatasi batasan. Jadi persentasenya. yang penting kawan pajak bisa membuktikan nih bahwa bahwa harta atau hutang itu memang berkaitan dengan perolehan harta. Sekarang cara mengikuti PPS itu gimana? Kalau misalnya oh iya ya saya ternyata ada harta nih yang belum saya laporkan. Cara ngikutinya saya harus ke KPPK atau bisa secara online atau bagaimana? Cara penyampaian PPS itu adalah melalui penyampaian SPH secara online pada laman DJP online. Oh gitu ya. Iya. Itu banyak ya ini Tutorialnya panjang. Berarti kalau misalnya saya sudah tertarik nih ikut TPS, saya tinggal login ke DJP online.
JP online sama persis ketika saya akan lapor Lapor, SPT ya. iya. Kemudian pilih lapor, pilih pengungkapan sukarela gitu ya Bu ya. Nanti di situ Masuk akan ke ini dulu Mas Ajis, masuk ke dashboard PPS dulu. Jadi Oh, kalau gitu. misalkan wajib pajak belum ada ya tersedia dashboard PPS, maka bisa mengaktifkan profil dulu ya. Aktivasi profil gitu. Oh. Fitur aktivasi fitur layanan. Pokoknya menambah. kalau untuk tutorialnya kawan baca nanti bisa lihat lah. Bisa lihat nanti, lebih di, jelasnya. di linknya juga kita akan tulis di komen gitu ya. Oh iya. Iya. Nanti kita coba kasih linknya tutorial kalau misalnya ada teman-teman yang pengen ikut tapi nggak ada bayangan sama sekali gimana caranya, nanti ada linknya. Terus sekarang gini, kalau misalnya saya ikut nih PPS, saya ikut, kemudian sudah saya submit, saya lupa nih ternyata ada lagi nih harta saya yang masih belum saya laporkan, itu masih bisa nggak? Ada kesempatan lagi nggak? Atau cuma sekali kesempatan saya untuk submit SPH-nya itu? Tentu ini ya ada keringanan ada fasilitas ya, misalnya ya namanya manusia mungkin ada yang kelupaan belum masuk atau gimana. Kita mengakomodasi hal itu, jadi SPPH nanti nggak cuma sekali masuknya, nanti bisa ada SPPH kedua, ketiga dan seterusnya. Oh Gitu. boleh ya, yang penting masih dalam koridor sampai dengan 30 Betul, Juni ya. betul. Jadi ini ya kawan pajak cuma sampai 30 Juni. Jadi nanti kawan pajak cuma punya kesempatan 3 hari lagi nih untuk ngecek hartanya, submit PPS-nya, bayar dulu PPH finalnya, kemudian submit PPS-nya, kawan pajak nanti akan lega gitu ya. Semua hartanya sudah diungkapkan. Terus ini penyampaian SPPH kedua, ketiga dan seterusnya itu udah mencakup seluruh harta. Jadi nggak cuma harta yang kelupaan gitu yang mau dibetulkan saja, enggak, tapi semua harta yang tidak diubah, harta yang mau diubah gitu kan, atau ada harta yang ada kesalahan tulis hitung gitu. Jadi mencakup seluruh. Jadi ini yang perlu dipahami juga nih oleh kawan pajak, bahwa nanti kalau kawan pajak misalnya SPPH pertama memasukkan harta berupa rumah nilainya 1 miliar, kemudian ternyata ada kendaraan yang belum saya masukkan nih, masukin SPPH kedua tapi bukan cuma kendaraan yang 500 juta itu ya, tapi rumah 1 miliar plus kendaraan 500 juta itu. Begitu juga kalau misalnya ternyata ada lagi nih, ditambah lagi gitu terus ya Bu ya. Oke, ini ada sedikit gambaran yang sudah jelas terkait dengan PPS. Jadi ada 2 kebijakan di PPS ini, yaitu kebijakan 1 dan kebijakan 2. Kebijakan 1 itu khusus untuk peserta tax amnesty, sementara kebijakan 2 itu untuk WP orang pribadi. Jadi ada khususnya juga untuk kebijakan 1 khusus peserta tax amnesty baik badan maupun orang pribadi. Kebijakan 2 khusus orang pribadi saja. Kalau untuk tahun perolehan hartanya, kebijakan 1 untuk 2015 ke bawah. Sementara untuk kebijakan 2 itu mulai 2016 sampai 2020. Syaratnya masih dimiliki di tahun 2020. Ya, Pak Ardi. Terus ini untuk yang peserta kebijakan 2, jadi itu harus menyampaikan terlebih dahulu SPT tahunan tahun 2020. Berarti kalau wajib pajak untuk mau ikut serta syaratnya menyampaikan dulu SPT kalau tahunan. dia sudah lapor 2020 bisa langsung ya Bu ya. Tapi kalau kawan pajak misalnya saya belum pernah lapor SPT dari 2016 sampai 2020, syaratnya hanya 2020 saja ya. Yang wajib itu. Tapi saya yakin di sini teman-teman kawan pajak di sini pasti udah rajin lah ya SPT, nggak usah dikasih tahu. Benar-benar lupa ya, benar-benar hilaf ya, bukan sengaja menyembunyikan harta. Jadi sudah ada gambaran sedikit terkait dengan PPS, cara ikut PPS-nya. Kemudian ini terkait dengan tadi kan untuk mendapatkan tarif 6%, itu kan kalau harta di luar negeri harus saya repat nih. Terus untuk harta dalam untuk harus diinvestasikan. Itu ada jangka waktunya nggak Pak? Atau ketika saya ikut PPS hari ini saya bayar, saya harus merepatriasi hari ini juga, atau ada jangka waktunya Pak? Oh enggak,
ini kita dikasih spare waktu ya, karena ini kan PPS-nya sampai 30 Juni. Jadi dikasih waktu 3 bulan, Juli, Agustus, September ya. Selama waktu 3 bulan setelah PPS ini berakhir, itu dana yang misalnya masih di luar negeri tapi menggunakan tarif repatriasi atau bahkan di investasi itu bisa berikan kelonggaran selama 3 bulan sampai 30 September 2022. Nah, selama 3 bulan itu silahkan kawan pajak yang misalnya ikut PPS menggunakan tarif yang lebih rendah karena repatriasi atau investasi di dalam waktu 3 bulan tersebut, silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya supaya nanti tidak kena sanksi ya. Soalnya kalau lewat dari 3 bulan itu nanti dianggapnya dianggap tidak bisa menggunakan tarif yang lebih rendah itu tadi, tarif repatriasi atau tarif investasi itu. Berarti itu jangka waktu itu sama ya, kebijakan 1, kebijakan 2 sama 30 September. Harus diinvestasikan, harus direpatriasi sebelum 30 September tahun 2022. Sementara kalau investasi setahun kemudian ya, kalau tidak salah ya, 30 September tahun 2023 ya. Oh, 23. Iya. Jadi diinvestasikan selama holding periodenya 5 tahun ya. Jadi ini yang kawan pajak juga mesti tahu, untuk mendapatkan tarif yang paling rendah, kawan pajak harus menginvestasikannya paling lama atau paling tidak itu selama 5 tahun ya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya ini saya mau investasi tapi dananya dari luar, itu tetap ngikut yang 2023 atau iya. Gitu. Jadi nggak apa-apa ya. Repatnya itu paling lambat 30 September tahun 2022 itu harus sudah masuk nih dana. Oh iya, berarti September 2022 masuk dulu kan? Iya betul. Investasinya mungkin kawan pajak mau mikir-mikir dulu nih. Iya, saya mau SBN atau mau ke renewable energy. Itu nanti dikasih kesempatan 1 tahun, betul. Tapi kan berarti semakin cepat diinvestasikan, artinya holding period itu semakin cepat juga selesainya. Iya, ini Mas Rendi, Bu Ayu, ini ada komentar nih di ini. Kak, kalau dapat warisan tanah tahun 2020 tapi belum dilapor di SPT, wajib ikut TPS enggak? Ya, silakan Pak Rendi atau Bu Ayu. Gimana? Warisan ya? Iya. Di dalam undang-undang perpajakan, warisan itu adalah non objek ya. Non objek pajak yang dikecualikan. Warisan ya, intinya kan bukan objek pajak ya. Bukan objek pajak. Jadi kalau untuk harta dalam perolehannya berupa warisan, itu wajib pajak bisa melakukan pembetulan SPT. Nah, tapi itu sebetulnya kalau penghasilan bisa kalau itu enggak? Apa pembetulan aja enggak gitu? Kalau ada yang ini, kalau dapat warisan nih. Sebetulnya kalau sobat pajak sudah melaporkan penghasilan ya, seluruh penghasilan pada tahun 2020, nah kalau ada harta yang lupa nih, seperti misalnya warisan ya, yang sesuai yang ditanyakan belum dicantumkan di dalam SPT 2020, boleh sobat pajak melakukan pembetulan. Pembetulan sebenarnya SPT. gini ya, kalau misalnya kita kembali lagi ke dasar pemikirannya bahwa kalau harta itu memang bukan objek pajak, ya cukup dilaporkan saja. Kalau harta itu sudah dilaporkan penghasilannya, ya cukup dibetulkan saja. Tapi ingat bahwa ikut TPS berarti dapat manfaat TPS. Salah satunya adalah tidak diperiksa. Oh iya, tadi belum belum dibahas. Ini kuncinya, jadi tidak diperiksa. Jadi intinya yang saya tangkap adalah karena itu tadi kan bukan objek pajak, tidak serta merta tidak boleh diikutkan PPS gitu kan. Jadi boleh aja ya. Walaupun karena nanti sobat pajak juga akan menerima manfaat. Ada manfaatnya, benefitnya PPS itu kan memang betul. Tidak diperiksa itu tadi. Iya, tidak terbuang. Jadi intinya kalau kawan pajak memang mau memanfaatkan fasilitas PPS yang salah satunya adalah tidak diperiksa, ya ikut PPS. Tapi kalau kawan pajak misalnya saya pembetulan saja, ya silakan pembetulan, karena PPS itu sendiri kan artinya program pengungkapan azas sukarela ya. Kayaknya ini waktunya sudah
kurang ya. Ah, Tapi mudah-mudahan bisa ini ya. ya ada wawasan sedikit waktu gambaran lah ya buat gambaran. kawan pajak semua terkait dengan PPS ini. Iya. Apalagi diingatkan kembali 3 Tiga hari hari lagi. lagi. 3 hari lagi PPS akan segera berakhir. Silakan kawan pajak cek lagi nih hartanya. Kalau misalnya kurang yakin harta ini saya sudah laporkan atau belum, cek lagi SPT-nya, cek lagi SPH-nya, Iya. ikuti kebijakan 1 atau kebijakan 2. Kalau kawan pajak pernah ikut TA, berarti kawan pajak bisa ikut kebijakan 1. Tapi kalau kawan pajak tidak pernah ikut TA, ya nanti kita tunggu Ada, ya, ya, nanti ada periode aturannya tersendiri, PPS ya ini betul. selesai, nanti akan ada aturannya tersendiri. Oke, ada closing statement-nya silakan Mas Randy dan Bu Ayu. Apa ya, kalau saya sih 3 hari memang ini ya udah mungkin waktu yang singkat, tapi kalau dimanfaatkan sebaik mungkin pasti saya yakin bisa. Kemudian kawan pajak yang apa namanya mungkin merasa sendiri kok saya ini gimana nggak tahu nggak paham, datang ke kantor pajak terdekat, nanti pasti dibantu sama petugas gitu ya. Iya. Oh iya, info aja Bapak, kita juga membuka klinik pajak nih sampai tanggal Oh 3 iya, di oh Gedung iya. Sarinah. Sarinah tuh. Di Gedung Sarinah lantai dasar. Jadi kawan pajak kalau misalnya bingung mau tanya-tanya terkait PPS bisa langsung datang sambil jalan-jalan ke Gedung Sarinah di lantai dasar. Iya betul. Jadi 3 hari yang sangat menentukan dengan kawan pajak misalnya dalam 3 hari ini benar-benar dimanfaatkan, kawan pajak akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang diperoleh karena ikut PPS. Iya. Tapi kalau kawan pajak tidak memanfaatkannya, maka tentu nanti akan ada penyesalan di belakang Iya. karena akan ada penegakan hukum dari Mm-mm. Direktorat Jenderal Pajak. Teman saya ini kok 2 hari selesai kok. Iya ya. Ya 2 hari. Jadi pas nih besok persiapan ngisi semua, finalisasi nanti hari terakhir Tanggal itu 30 bisa. tinggal bayar, tinggal 2 hari selesai. submit. Oke, kawan pajak, sepertinya waktunya sudah overtime juga nih. Kayaknya cukup. Kita akan membahas materi-materi terkait dengan perpajakan yang lebih menarik lagi pada acara Tax Live KPP Pratama Jakarta Mandalika selanjutnya. Saya Aziz dan Bu Ayu serta Pak Randy mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai jumpa lagi.